Gubernur Bali terpilih periode tahun 2025 sampai 2030. Dr. Wayan Koster hadir menjadi salah satu pembicara dalam Mahasabha kedua Paiketan Krama Bali dengan tema Bali Mau Dibawa Kemana? Di kampus IPB Internasional di Denpasar pada Sabtu 11 Januari 2025. Wayan Koster menyampaikan arah pembangunan Bali ke depan dalam visi pembangunan yang diusung yakni Nangun Sat Kerti Loka, Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Sebagaimana juga tertuang dalam haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025 sampai 2125. Wayan Koster juga berbagi dan memberikan pandangan tentang filosofi air dalam leadership pemimpin Bali ke depan. Acara Mahasabha kedua Paiketan Krama Bali ini dibuka oleh PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya didampingi Wayan Koster, Ketua Paiketan Krama Bali Dr. Wayan Jondra, anggota DPD RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna atau AWK, para narasumber serta para tokoh yang hadir. Sementara itu, dalam sesi diskusi Wayan Koster juga menegaskan komitmennya untuk bekerja lebih keras sebagai Gubernur Bali di periode kedua, bekerja dengan tulus, lurus, dan laskarya untuk memajukan Bali serta mensejahterakan masyarakat Bali skala dan niskala. Dia ambil dari Karya Lokal Bali, mengenai pembangunan Bali, enggak kemana-mana, enggak dari negara lain, tapi dari pemikiran publik sekitar di Bali. Leluhur Bali memberikan warisan berupa wejangan tentang tata cara hidup atau laku hidup masyarakat Bali yang menyatu dengan alam, yaitu perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Itu bagus banget. Bahwa manusia adalah alam itu sendiri. Manusia harus seirama dengan alam, hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Hidup harus harmonis dengan alam, menghormati alam, dan alam itu ibarat orang tua. Oleh karena itu, hidup harus mengasihi alam. Ini luar biasa. Ini dalam banget ini. Setinggi-tingginya ilmuwan sekarang nggak menemukannya. Tapi dulu kita zaman dulu nggak kuliah, sekolah pun tidak dapat ini. Ini kalau sekarang jauh lebih luas makna dari SDGs. Jauh banget. Dari sinilah Titiang kemudian melihat lebih jauh. Lanjut. Ternyata ini adalah tertuang dalam wejangan Bisama Lontar Batur Kelawasa. Yang bunyinya ini nih. Ling kita nana akabehan, liu kesan, wenang kita prakyat se ukir lan pasir. Ukir pinaka bertuning kara, pasir amal bersahan ning male. Di madia kita awangun keharupan. Mayu tu kita maring dari lepak ke telapak tangan. Ayo kamadu. Aprikosa dening Rajapati. Yang kita taneling, moga-moga kita tak amanggu rahayu. Doh panganino cendetu kekeringan lan masuduk maring padutan. Bagus banget. Jadi luar biasa nih pikiran leluhur kita zaman dahulu tembus zaman ini. Jadi karena itu nggak perlu referensi jauh-jauh untuk bangun lagi. Karena ini memang diciptakan dengan akarnya bumi Bali. Yang artinya kira-kira begini, ingatlah pesanku wahai anak-anakku sekalian, termasuk saya ini, termasuk gubernurnya. Di kemudian hari jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran, di tengah dataran melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah dari hasil tanganmu sendiri,
Jangan sekali-kali hidup senang dari merusak awam. Kalau tidak mematuhi, kamu terkena kutuk. Nah, tidak akan menemukan keselamatan, kekurangan makanan dan minuman, umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Inilah sebabnya buat saya clear dari segi pemahaman ini, pesan ini, reklamasi tidak guna yang nggak perlu perpres, nggak perlu aturan, cukup ini, cukup nggak perlu jauh-jauh kita, itu aja cukup. Kutukan ini, kutukan. Kalau sanksi negara bisa ditaruh orang, kalau ini dikutuk Pak, apalagi pemegang kuasanya yang nakal, bahaya. Jadi karena itu hati-hati. Berikut. Kemudian kalau kita kaitkan sekarang pesan dan bisamat tadi itu dirinci dalam nilai-nilai kearifan lokal Satker, yaitu penyucian dan pemulihan 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia yang meliputi Atma Kerti, penyucian dan pemulihan Atman anti jiwa. 2. Segara Kerti, penyucian dan pemulihan dalam bangkai. 3. Danu Kerti, penyucian dan pemulihan sumber air. 4. Wana Kerti, penyucian dan pemulihan tumbuh-tumbuhan. 5. Jana Kerti, penyucian dan pemulihan manusia. Dan 6. Jaga Kerti, penyucian dan pemulihan alam semesta. 6-6-nya ini kait satu sama lain, tidak bisa dipisah. Jadi dia harus pemahamin secara utuh ini, kait dia. Inilah yang kemudian saya masukkan ke dalam visi misi, dan belakangan kita jadikan sebagai karakteristik dari Bali yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang Provinsi Bali. Inilah yang saya jadikan sebagai fondasi untuk menyusun Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Jadi yang tadi itu saya kaji secara ilmiah, kira-kira 1 tahun penuh, tahun 2015 dan 2016 lanjutnya itu untuk nyusun visi Nangun Satkerti Loka Bali. Jadi saya nyusun visi Nangun Satkerti Loka Bali ini ilmiah. Itu referensinya banyak yang saya baca, 1 meja saya baca waktu di DPR tahun 2014, hasil pemilu 2014. Jadi ini keluar rumusan dari berbagai referensi yang saya baca, terutama peradaban Bali, dari Bali kuno, Bali Mula sampai sekarang ini. Nah, inilah kemudian yang dijadikan visi yang maknanya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Jadi seluruh alam Bali dengan isinya, semua isinya, terlihat maupun tidak terlihat, material maupun non material, manusia maupun bukan manusia. Dan apa artinya? Semua kehidupan yang ada ini itu adalah sebenarnya adalah ciptaannya yang harus kita jaga semua. Dan kita membutuhkannya satu sama lain. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Dia butuh cacing, dia butuh kutu, dia butuh semut, dia butuh buyung, macam-macam. Fungsinya semua ada. Tanpa itu mata rantai kehidupan kita saya kira akan ada yang terputus. Kalau ada yang terputus, maka ekosistem terganggu dan akibatnya luas. Itulah sebabnya saya betul-betul menjabarkan ini dengan sangat baik. Kalau enggak paham ini, menurut saya prinsip untuk menjaga Bali itu akan melemah, dan itu akan membuat Bali ini rusak. Jadi harus hati-hati sekali. Jadi inilah yang kita jadikan sebagai visi pembangunan Bali yang kemudian dituangkan dalam Haluan Bali 100 tahun menjadi Perda nomor 4 tahun 2023. Jadi visi Nangun Satkerti Loka Bali ini itu sudah menjadi Perda dan Haluan Bali 100 tahun. Jadi gubernurnya boleh ganti nanti, tapi visinya Nangun Satkerti Loka Bali terus. Supaya Bali ini terjaga dengan baik
siapapun yang memimpin tugasnya adalah menjaga Bali. Nindihi Gumi Bali. Lanjut. Nah, saya jabarkan sekarang dari sini karena waktunya terbatas. Ada 6 bidang prioritas untuk menjaga dan meningkatkan kualitas alam, manusia dan budaya Bali yang akan dijalankan periode yang kedua nanti 2025 sampai 2030. Bidang 1 adalah adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal. Keseluruhannya ini harus kita jaga. Ini nomor 1 ini, bukan nomor 3, nomor 1. Karena saya paham betul, tanpa ini Bali itu tanpa jiwa. Ini jiwanya Bali ada di sini, dan hidupnya Bali ada di sini. Yang lain ikutin. Bidang kedua adalah kebutuhannya masyarakat Bali, kesehatan, pendidikan, pemudaan, olahraga, jaminan sosial, tenaga kerja. Bidang ketiga adalah orang harus hidup, harus ada ekonomi. Maka diperlukan transformasi perekonomian Bali dengan ekonomi kreatif Bali. Jadi dalam ekonomi kreatif Bali ini sudah dirumuskan secara detail bagaimana membangun ekonomi Bali ke depan yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan. Udah lengkap sekali ini dirumuskan supaya Bali tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pariwisata. Bidang yang keempat adalah infrastruktur, baik infrastruktur darat, laut, udara, serta transportasi. Ini yang mendesak. Bali sangat tertinggal dalam infrastruktur. Tidak hanya Bali, saya kira Indonesia. Terkali saya ke Belanda melihat infrastrukturnya, keren banget, konektivitas yang bagus sekali. Jadi Bali jauh lah, tapi syukurnya karena budayanya yang sangat bagus, tetap juga dicintai. Macet pun tetap didatangi. Itu luar biasa. Karena apa? Karena budaya. Jadi karena itu jangan rusak budaya Bali. Itu juga. Jadi kalau sampai itu rusak semua udah akan berefek pada sumber-sumber kehidupan lainnya. Kemudian yang kelima adalah lingkungan, kehutanan, dan energi. Ini harus dibangun dengan tatanan yang baik ke depan. Lingkungannya harus bagus, sampah harus berakhir di sini. Maka begitu saya di periode kedua mau saya tancap urusan penyelesaian sampah. Sampah ini bangsa sudah ada pengelolaan sampah berbasis sumber, kemudian pembersihan timbulan sampah plastik sekali pakai di semua kabupaten kota di Bali berbasis desa bahkan. Tapi karena banyak bupati wali kota ini kemarin kalau ikut pilkada agak takut-takut ya, mungkin takut kepilih mungkin, jadi nggak berani tegas dia. Saya di periode kedua karena nggak akan ada periode ketiga ya harus keras, harus keras dan tegas, nggak ada yang lain. Kemudian soal kehutanan juga harus dibangun, karena tanpa tumbuh-tumbuhan nggak bisa napas ya. Harus cukup, tanpa tumbuh-tumbuhan air nggak bisa survive. Jadi betul-betul harus dikembangkan pertaniannya. Dan energi juga. Saya berpikir ini lampu nyala, buat saya nggak cukup lampu ini nyala. Dari mana energinya? Energi kita di Bali 1.400 megawatt sekarang, tapi 350 megawatt dari Jawa Timur melalui kabel bawah laut. Kalau itu putus, suatu saat ada orang jahil gelap lagi. Maka saya nggak mau lagi menggantungkan energi dari luar. Energi di Bali harus dipenuhi oleh pembangkit yang ada di Bali dan harus menggunakan energi bersih. Bali mandiri energi dengan energi bersih. Saya ngotot, mau ditambah 500 megawatt dari luar lagi, I'm sorry. Nggak mau saya. Waktu saya periode pertama dirayu oleh sekian, nggak mau saya, nggak bisa Pak. Bapak tambah lagi jangan tambah, yang 350 megawatt aja akan saya jadikan cadangan. Saya akan gencar membangun pembangkit sendiri di Bali. Di Bali harus diproteksi Pak, kalau nggak goncang ganjing nanti kita Pak. Dan
kita harus mikir jangka panjang, Pak. Siapa pula yang jamin kita ini akan begini terus Indonesia. Jadi kita mesti punya manajemen antisipasi. Situasi terburuk Indonesia ke depan jangan sampai merugikan Bali. Bali harus tetap eksis dan sehat. Kemudian yang berikut adalah bidang 6, Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali. Nah, ini mengadopsi perkembangan zaman dunia digitalisasi. Jangan dimusuhi, dia harus diakomodir menjadi bagian daripada kemajuan peradaban. Peradaban kita yang dulu dikembangkan, ditambah dengan perkembangan sekarang, kita membangun peradaban baru tanpa meninggalkan peradaban yang lama. Inilah yang harus kita lakukan. Sekarang kita lihat sekarang Bali ini bagaimana sebenarnya. Bali kita sekarang ini itu ada 57 kecamatan, 1.500 desa adat, 636 desa, 80 kelurahan. Saya dalam posisi untuk menghentikan pemekaran. Bila yang mau dijadikan pemekaran ngapain bila? Bali lagi mau dijadikan 2 provinsi. Kata siapa? Belum bisikin, belum. Jangan berubah lagi. Udah itu luas wilayahnya ini Bali harus tahu luas wilayah kita 5.590 km persegi dan ini menyusut terus karena abrasi, karena faktor alam yang lainnya. Waktu saya menjadi gubernur, data pertama tahun 2018 itu luasnya 5.636 km persegi. Udah menyusut kira-kira 40 km persegi menjadi 5.560 km persegi. Maka wilayah ini harus kita jaga. Maka abrasi pantai harus kita kembalikan dengan program bersama dengan Kementerian PU nantinya ini. Kalau enggak, murid-muridnya ini. Udah itu jumlah penduduk Bali sekarang 4,4 juta. Tingkat pertumbuhannya 0,67%. Pendidikan Pak. Pendidikan. Makanya nyoman sama ketut makin langka. Jadi jujur saya mendorong ke depan untuk menjaga orang Bali ini supaya tetap ada dia. Itu nyoman ketut harus tetap ada. Mulai tahun ini saya memperlakukan kebijakan insentif untuk nyoman dan ketut. Yang muda kalau yang berkorban enggak. Ini harus dari sekarang kita sadari Pak. Kalau tidak dilepas secara alami tanpa kita sadar, lama-lama kayak Tokyo Pak. Di situ pertumbuhannya negatif, minus 0,5. Sekarang Tokyo kewalahan karena penduduk lokalnya berkurang. Dia mendatangkan orang luar. Kita di Bali jangan begitu Pak. Yang kejam nih sampai punah orang Bali ini, yang ngurus sangarimannya, yang ngurus sakit, yang ajak melawan, yang ajak membanyak, yang ajak ke pura desa. Wah bahaya Pak. Bahaya. Jadi wilayahnya harus sadar Pak. Jadi itulah kami Pak anaknya. Yang bidang dari satu istri tapi. Jangan nama istri Pak. Karena ada ketut, nama ada manusia, bukan gitu Pak maksudnya. Kecuali itu Pak ada karena belum. Bisa perlu bergeser. Lanjut. Nah, bagaimana indikator ekonomi Bali 2023? Tapi ini ya udah tahun lalu. Sekarang udah berubah, udah jadi bagus. Ekonomi Bali sebenarnya 5,7% tumbuhnya, lebih tinggi dari nasional. Kemudian pendapatan per kapitanya 62 juta, udah naik dari sebelum Covid, naik 5 juta per tahun gitu. Jadi cukup bagus. Tingkat kemiskinannya paling rendah di Indonesia, tapi masih ada miskin 4,25%. Tantangan kita adalah kalau dinolkan menurut saya selalu akan ada ampasnya. Tapi kita mendekati nol lah. Amerika pun juga kayak itu yang miskin ada juga. Jadi kita udah terendah di Indonesia. Kemudian tingkat kesenjangan gini rasionya itu 0,32 juga cukup bagus.
Ya, tapi kalau bisa makin rendah makin bagus. Penganggurannya 2,69 dan sekarang sudah 1,9 2024. Indeks pembangunan manusia 78 yang bagus sekali. Umur harapan hidup kita 74,88, hampir 75 tahun. Dan 2024 naik lagi. Tertinggi di Indonesia. Tertinggi di Indonesia. Jadi lama-lama kita kembali banyak usia lanjut. Jadi kita harus punya manajemen untuk ngurusin orang tua. Ke depan harus ada polisi untuk ngurusin orang tua. Dan bagusnya adalah dari orang tua ini yang umurnya lebih panjang itu ibu-ibu. Ya, usia ibu-ibu lebih panjang daripada usia laki-laki. Jadi bagus karena ibu-ibu dia jiwanya merawat. Jadi ibu-ibu itu bagus itu. Ya. Rupanya laki-laki lebih cepat mati. Jadi ibu-ibu lebih panjang umurnya. Doakan untuk ibu-ibu. Ya. Lanjut yang berikut. Kita perlu lihat ini sekarang. Kondisi real Bali pariwisata. Pariwisata Bali itu sekarang wisatanya 2023 5,27. 2024 saya lihat sampai 31 Desember 6,4 juta. Sudah melebihi situasi normal 2019 6 juta 275 ribu. Itu sudah melebihi situasi sebelum Covid, sudah bagus. Tadi Pak PJ bilangnya 6,3, itu 6,3 yang kedua, 6,4 juta sekarang. Kita lihat sekarang Pak, jumlah wisata mancanegara itu di Indonesia untuk Bali ini kontribusinya 45,16%. Wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia 45% itu ke Bali, 45,16% ke Bali. Jadi hanya 55% di luar Bali Pak. Jakarta, Jogja, segala macamnya itu yang kalau kita 38 provinsi, satu provinsi 45%, 37 provinsi 55% Pak. Jadi kontribusi Bali itu besar perwisatanya. Terus apa lanjutannya dia adalah devisa pariwisata Bali itu totalnya 98 triliun dari devisa pariwisata Indonesia 218 triliun, 45%. Jadi ini harus dijadikan bagian posisi politik untuk Bali. Besar kontribusi Bali terhadap devisanya Indonesia, cadangan devisanya. Itu kan memperkuat fondasinya ekonomi Indonesia. Jadi Bali itu besar Pak. Jadi jangan dianggap remeh. Saya kira dengan modal ini posisi kita penting Pak. Kalau jalan rusak, wajib pemerintah pusat berkontribusi. Dan dengan adanya ini saya kira Bali itu menjadi destinasi wisata utama dunia, kemudian menjadi tempat-tempat event pertemuan internasional dunia, G20 segala macam. Jadi menurut saya sebenarnya, ayo kita nilai secara objektif. Bali berjasa sekali terhadap Indonesia. Bali sangat berjasa terhadap Indonesia. Apa yang diberikan oleh Indonesia pada Bali menurut saya belum imbang. Belum lah. Jadi harus kita rebut lagi. Itu pentingnya posisi gubernur. Udah itu kontribusi pariwisata Bali terhadap ekonominya Bali 65,96%. Ini yang rawan. Ini yang harus kita transformasikan dengan ekonomi di Bali supaya pariwisata Bali itu tidak menjadi dominasi. Tetap dia maju, tapi yang lain didorong juga, sehingga secara persentase menjadi lebih berimbang. Berikut, nah ini Bapak lihat ini, bagaimana medannya Bali. Ini yang biru-biru ini, yang mirip-mirip bajunya Pak Haji ini, luar Sarbagita. Ini yang pink Sarbagita. Sekarang kita lihat Pak, Sarbagita dengan luar Sarbagita. Sarbagitanya itu kita lihat nih, luas wilayahnya Sarbagita ada apa nih? Badung, Denpasar, Gianyar, Tabanan itu 31%. Luas Sarbagitanya itu hampir 69%. 31% versus 69%. Lihat jumlah penduduknya Pak. Jumlah penduduk Sarbagita itu 2,3 juta, 52%-nya. Luas Sarbagita itu 47,7% atau 48% lah.
jadi luasnya lebih sedikit, jumlah penduduk lebih banyak, sesat. Udah pasti sesat. Kemudian yang berikut adalah ini dia ekonominya. Hotelnya di Sarbagita 70%. Ada berapa ini? 2.750 hotel. Kemudian restorannya mirip juga 70%, 69% Pak. 3.136 hotel restoran. Di luar Sarbagita 30%. Ditimpang Pak. Mari kita lihat sekarang PAD-nya Pak. Di Sarbagita 9,9 triliun, di luar Sarbagita 1,5 triliun. Jauh Pak. Terus kita lihat sekarang PDRB-nya di Sarbagita 184,6 triliun atau 67%. Luar Sarbagita hanya 89,8% atau 33%. Ini loh kondisinya, timpang ekonomi. Terus apa lagi terjadi? Pertumbuhan ekonomi yang di Sarbagita 6,4%, di luar Sarbagita 3,7%. Atas sekali Pak. Jadi ditimpang benar. Inilah medan yang kita punya Pak. Apa yang kita lakukan ke depan? Yang tadi ekonomi di Bali. Mana lagi yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi Bali? Yang bukan kan? Yang bukan yang menyeimbangkan, yang menyeimbangkan. Yang ada Turiya Pada. Slide. Nah ini dia. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi Bali itu harus dijawab dengan konsep, dengan tatanan arah yang jelas. Maka pembangunan Bali ini itu pelan-pelan harus didistribusikan ke Bali Timur, ke Bali Utara, dan ke Bali Barat, Bali Tengah. Itulah sebabnya saya membangun kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Bungkulu. Ini akan mengimbas ke Kabupaten Gianyar, Bangli, Karangasem. 4 kabupaten akan berdampak Pak. Kawasan pusat kebudayaan Bali ini yang lahannya 320 hektar dibebaskan dan dimatangkan dengan dana PEN 1,4 triliun lebih, yang cicilannya betul tadi per tahun adalah 240 miliar. Tapi dengan modal 1,5 triliun sekarang di assessment lagi sudah 5 triliun Pak. Kalau kita saya jual sekarang Bali uangnya Pak. Tapi buat apa Pak? Kan sekarang Pemprov Bali yang punya. Kalau itu swasta yang punya, di mana muka kita sebagai orang Bali? Itu urusannya Pak. Jadi nggak apa-apa dengan adanya sekarang ini lahan yang begitu bagus, 320 hektar Nyenggara Gunung, posisinya strategis. Tahun ini kita akan mulai proses dengan pihak ketiga membangun pusat Bali. Dia akan menjadi destinasi wisata utama, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bali Tengah dan Bali Timur. Di Bali Timur ini akan dibangun pelabuhan terpadu aman di Karangasem, bukan pelabuhan biasa, pelabuhan terpadu, ada logistik, penumpang, perikanan, dan dus di aman. Itu bagus Pak. Kemudian di utara akan dibangun Turiya Pada Tower. Turiya Pada. Sudah belum tuntas. Turiya Padanya bodinya udah selesai, kawasannya sama aksesnya belum. Tahun ini akan dibangun dengan anggaran 270 miliar. Sudah disahkan oleh APBD. Pak Gede boleh tidak setuju, tapi ya sudah setuju. Jadi supaya selesai di akhir tahun. Nah 2026 udah mulai beroperasi, itu uang masuk. Asal tiket itu masuk dia. Menara Eiffel itu tiap hari rame, Makassar tiap hari rame. Itu pendapatannya per tahun saya kira itu bisa mencapai ratusan miliar. Ini saya bikin sumber baru untuk uang provinsi Bali. Jadi kalau hanya mengandalkan
pajak kendaraan bermotor, wah nggak bisa. Jadi udah harus punya cara lain untuk memikirkan sumber baru. Lama-lama sebenarnya saya ingin menghentikan sumber dari pajak kendaraan bermotor. Lama-lama malah satu mas saya nggak ngomong itu dulu, nanti ikut dia punya sepeda motor. Jadi pelan-pelan. Tapi sebelum itu dihentikan, bikin dulu sumber baru. Kalau nggak itu dari mana nanti dia? Dari mana membangunnya? Maka pemetaan wisata asing kita bikin segala macam. Ini akan menjadi destinasi wisata baru, pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara, supaya Belennya juga hidup, tumbuh ekonominya, begitu. Kemudian berikutnya adalah tol Jaga Kerti Bali dari Gilimanuk ke Mengui. Banyak yang tanya ini jalan apa enggak? Jalan. Saya pastikan jalan. Saya sudah komunikasi. Tempoh hari Desember pembebasan lahan berlanjut akan dilanjutkan lagi tahun ini. Pertengahan tahun direncanakan itu akan mulai proses untuk tender pembangunannya. Gitu. Nah inilah yang harus kita lakukan pembangunannya di wilayah Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat. Di Bali Barat rencananya akan dibangun taman wisata seperti apa namanya itu Disneyland di Pekutatan. Jadi di sini akan dibangun itu. Jadi dengan demikian ekonomi Bali itu akan tersebar di sejumlah wilayah. Tentu saja infrastrukturnya harus dibangun, tanpa infrastruktur nggak bisa. Nggak ada pusat pertumbuhan ekonomi baru tanpa pembangunan infrastruktur. Itulah yang harus kita lakukan ke depan dalam waktu. Dan terus terang infrastruktur yang akan kita canangkan itu adalah semua sudah ada rancangannya, dijalankan mulai tahun 2026 dengan menggunakan kerjasama APBN, APBD Bali dan pajak hotel restoran Badung. Jadi 1 triliun pajak hotel restoran Badung itu akan dibawa ke pembangunan infrastruktur Bali. Udah habis Pak ya? Terima kasih. Saya belum bicara mengenai apa lagi itu kepemimpinan air, nanti berikutnya saya jelaskan. Secara praktisnya saya terima kasih. Om Santi 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 Om. Sukses.